Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih ya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita. Kita minggu ini jumpa lagi ya. Jumpa lagi di agenda kita pertemuan ini pertemuan ke-10 ya. Minggu ke-10 untuk praktikum untuk mata kuliah pengantar komputer dan software. Ya. Saya lihat mungkin sudah ada Umi Zihar ya. Di lab ya. Berapa orang di lab? Hah? Ada berapa orang? Nak? Ada berapa di sini? Ini juga nyatu sama TPB. Oh, gitu ya. Oke. Kita bisa mulai ya. Ya, jadi kalau yang bermasalah komputernya, laptopnya ya bisa manfaatkan lab ya. Intinya berarti nanti kita sekitar jam 4:30 kita dalam praktikum itu kita agendakan penjelasan dan praktik ya. Nah kalau teman-teman yang kendala komputer, laptop ya mungkin bisa minggu depan kayak Yehezil Francisco ini menggunakan laptop juga nggak? M. Nabil Hidayat. Ini kalau nanti, oke mantap. Nanti dipraktikkan ya, karena kita belajar praktik kalau mendengarkan aja ya. Kita nggak tahu kendala. Jadi Anda mempraktikkan lewat saja ya. Nah, terkait materi kita hari ini, kita akan masih tetap menggunakan Microsoft Word ya teman-teman ya. Menggunakan Microsoft Word, bebas sih Anda menggunakan versi berapa ya. Intinya fitur tersebut ya, walaupun Anda versi 2007, 2010, 2016 ya, atau 365 ya, atau yang premium, itu sama saja fiturnya, hanya saja setiap perubahan, setiap pengembangan aplikasi ya mungkin ada fitur-fitur tambahan ya. Nah, standarnya teman-teman ya, standarnya setiap teman-teman nantinya kalau kuliah ini pasti akan membuat laporan. Sudah sering buat laporan? Sudah sering buat laporan kan? Buat laporan, buat makalah, kayak buat laporan perkuliahan, kayak buat tugas yang itu paragraf. Sudah pernah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, nanti ini adalah ilmu dasar yang harus teman-teman miliki ya ketika berbicara tentang pengelolaan teks dokumen ya. Karena nantinya Anda tidak akan lepas nantinya buat laporan praktikum, buat tugas akhir ya. Buat tugas akhir tahu ya, buat skripsi ya, buat karya ilmiah. Nah, standar-standarnya itu harus Anda tahu. Karena nggak mungkin kalau kita buat dokumen yang nggak rapi, yang nggak ada cover, yang nggak ada daftar isi, daftar pustaka ya, membuat kutipan ya. Karena itu standar membuat karya ilmiah, ya kan? Nah, nanti kalau Anda setelah TPB nanti ada apa ya? Menulis karya ilmiah. Menulis karya ilmiah itu bahkan nanti seperti rewards ya, atau seperti nominasi ya. Positive words. Nah, itu kan itu adalah nominasi menulis karya ilmiah, ya kan? Salah satunya dari dokumen laporan Anda, dari apa yang Anda tulis. Ya. Jadi Anda harus buat dokumen yang rapi, belajar yang rapi. Nah, ini adalah ilmu dasar teman-teman yang harus teman-teman pelajari ya. Karena setelah di apa namanya dilanjut semester berikutnya, ini tidak lagi masalah klasik ya, ini sudah ilmu dasar yang harus Anda miliki, mengelola dokumen Word yang rapi ya. Apa saja yang akan kita pelajari?
pada modul kali ini, pada materi ini kita bagaimana membuat Microsoft, bagaimana mempraktikkan fitur yang ada di Microsoft Word. Ya, tentunya teman-teman sudah install ya di aplikasinya ya. Kalau minggu lalu pasti dijelaskan beberapa fitur aplikasi pengelolaan dokumen selain Microsoft Word ya. Nah, tapi yang paling familiar itu adalah Microsoft Word ya. Anda datang ke warnet, Anda datang ke tempat percetakan pasti akan ada Microsoft Word ya, karena ini standarnya ya. Dan nanti Anda buat dokumen, buat laporan, buat project, ini hal yang dasar Anda harus miliki ya. Dengan Microsoft Word kita dapat membuat karya tulis. Karya tulis di sini ya banyak ya, laporan, makalah yang Anda buat, atau buku pengetahuan, buku laporan Anda, karangan Anda dengan kerangka. Jadi karya tulis itu berisi halaman depan, tahu kan halaman depannya, atau cover page-nya. Kalau Anda buat yang standarnya biasanya ada gambar logo ITERA, nama Anda, nama kelompok Anda, misalkan NIM, jurusan, ya, kemudian menyebutkan bahwa prodi Anda. Ya, ini apa nih tadi? Namanya mungkin teknik sipil, apa kemudian informatika, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya lagi Institut Teknologi Sumatera, tahun akademisnya, dan lain sebagainya. Kemudian judulnya seperti itu. Berarti ada koper. Setelah koper biasanya ada daftar isi. Daftar isi itu tidak dibuat secara manual. Bukan berarti Anda buat daftar isi. Ini judul bab 1, pendahuluan titik-titik-titik, Anda buat titik-titik-titik manual. Tidak kayak gitu. Tapi simpelnya setiap Anda ngetik itu terstruktur. Setiap Anda membuat dokumen itu terstruktur rapi. Daftar isi dengan memanfaatkan fitur table of contents. Nah, itu ada. Dan nanti tinggal panggil aja. Nanti Anda tidak melihat ini halaman berapa ya bab 1 ini. Bab 1.1 ini, subbab 1 ini ada pada halaman berapa. Subbab 2 ini ada halaman berapa. Tidak. Tapi melainkan Anda telah menggunakan fitur sebelumnya sehingga nanti bisa dipanggil ya. Kemudian penomoran halaman, buat halaman, udah tahu belum buat halaman? Ada Pak pada ada ya, ada menu pada menu insert Pak. Nah, Anda itu harus bisa mengatur halamannya. Dan halaman yang Anda buat tersebut bisa sinkron pada daftar isi. Header, footer pada halaman Anda. Kemudian ada footer, kemudian ada footnote. Footnote ini apa nih? Catatan kaki. Ataupun Anda ada buat artikel, kemudian penjelasan lengkapnya ada di bawah dari lembar kerja tersebut, di akhir pada halaman tersebut. Kemudian ada endnote. Endnote ini adalah catatan penjelasan lengkapnya di akhir dari dokumen, paling akhir, bahkan di bawah lagi dari daftar pustaka. Kemudian ada sitasi. Anda tahu sitasi? Mengutip. Nah, ini salah satu bentuk apresiasi ataupun bentuk penghargaan ataupun bentuk pengakuan kita ketika Anda mengambil artikel orang. Ya, artikel yang ada di buku, Anda harus cantumkan namanya. Karena kalau tidak Anda cantumkan berarti Anda ya plagiat kita. Jadi harus dicantumkan, itu namanya sitasi. Kemudian ada bibliografi. Bibliografi ini daftar pustaka. Bibliografi atau dengan bahasa lainnya daftar pustaka atau referensi. Seperti itu ya. Nah, inilah yang akan kita lakukan di materi ini. Nah, Anda boleh buka Word, boleh bisa buka Microsoft Word-nya ya.
Sudah? Sudah buka Microsoft-nya, teman-teman? Sudah? Oke, tunggu ya. Oke, kalau Anda di mana nih? Saya buka di kalau saya buka Word ya, saya buka Word dulu. Anda sudah tahu ya kalau mau buat Word-nya ya yang blank ataupun yang sudah punya template di sini silakan. Kita blank atau lembar yang kosong. Saya buat 100% lah ya. Nah, ini adalah lembar kerja. Ya. Ini adalah file ini menu yang ada di Microsoft. Ya, baik berapapun versi Anda pasti tidak akan lepas namanya dari fitur-fitur yang ada ini. Ya. Jika Anda perlu rule, ya Anda aktifkan checklist ini. Gimana? Nah, ini lembar kosong. Kemudian apa nih yang utama yang kita lakukan di sini? Kita membuat halaman depan atau cover page. Ketika cover page-nya ya, ketika Anda menginputkan, ketika Anda memasukkan, itu ada di insert. Insert itu adalah masukkan gambar, masukkan cover, seperti itu ya. Ada di mana? Di sini. Ya. Di sini sudah ada beberapa desain standar yang sudah ada, desain default yang sudah disediakan. Dilihat. Saya pilih salah satu contoh. Ini berarti dokumen Anda. Ini dokumennya sudah ada. Apa nama dokumennya, title-nya, misalkan. Nanti di footer-nya nanti nama dokumen ini akan tertulis lagi. Header-nya, footer-nya. Kayak buat praktikum perkuliahan. Nah, ini picture-nya bisa nggak Pak diganti? Ya silakan diganti. Anda pilih. Anda masukkan apa nih? Misalkan Anda masukkan apa nih? Logo ITERA ya. Kita coba ITERA. Tapi logo ITERA saya sangat besar. Atur spasinya. Ini adalah merupakan judul praktikum untuk pengantar dan software. Jadi ini yang ada. Ataupun Anda pilih yang lain, silakan. Anda pilih yang ini. Silakan. Ya. Nah, silakan pilih. Nah, kemudian boleh nggak Anda isi date, tanggal hari ini, tanggal pengerjaan. Ini adalah company, biasanya Anda isi Institut Teknologi Sumatera. Di Sumatera.
Ya, silakan. Pak, boleh nggak besar? Boleh. Anda besarkan yang mana yang mau besarkan boleh ataupun semuanya. Biasanya Itera ini yang besar ya. Nah, kalau seperti ini insert saja, insert panah ke kiri, panah ke kanan. Boom, coba kita perbesar sampai yang terjadi. Ini alamat Itera biasanya ya. Alamat Itera ini Jalan Ria Kudu Jati Agung, Kecamatan Wai Hui, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Silakan. Nah, ini untuk yang sudah ada, template yang sudah ada di Microsoft Word. Ya. Nah, biasanya juga nih, Anda sering buat cover pic ya. Kalau yang standar, Anda tahu kan? Cover pic yang standar itu boleh. Nah, yang seperti ini ya. Biasanya buat judul. Terlihat nggak ya? Oke, kita coba lagi nanti. Nah, ya, ini template cover page yang sudah ada di Microsoft Word, ya. Ataupun Anda mau buat baru, Pak, boleh nggak Anda buat baru? Boleh, buat sendiri, ya. Misalkan ini adalah laporan praktikum, pengelolaan dokumen teks menggunakan Microsoft Word. Ya. Kemudian ini biasanya ada apa ya? Judul ini mata kuliah, misalkan mata kuliah usah disebut ya mata kuliah. Ya. Kemudian Anda tulis apa lagi? Biasanya ini di tengah ya, laporan yang standar itu ya. Kemudian ini agak besar. Kemudian ini agak besar lagi. Bentar, ya. Kemudian coba kita ambil rata. Ada logo Itera nantinya, ya. Disusun oleh, misalkan ini Anda bertim nih. Misalkan nama pertama siapa nih? Abdul Aziz, ya. B. Budi Rianto, Chandra Gunawan, misalkan. Ya, kalau seperti ini, Anda tahu kan fitur-fitur ini ya? Fitur ini tahu ya? Tahu nggak? Kalau ini hanya huruf pertama yang kapital. Nah, contohnya, maka akan ketika saya memilih ini, maka hanya P-nya saja yang besar. Oke, sorry. Tidak selaku ya. Nah, hanya kata pertamanya saja yang besar.
kemudian besar semua, ataupun di awal kalimatnya saja yang besar. Balik lagi, kemudian ada nim. Nah, ketika Anda harus sama dengan teks di bawahnya, ya TAB ya, tab. Tabnya berapa nih? NIM-nya. Oke, sorry. Kemudian ini tab lagi nih. Tab lagi. Kita samakan aja ya. Ini sebagai apa? Teknik sipil ya. Misalnya. Teknik apa lagi nih? Yang ada di sini. Teknik, ya nama prodi Anda ya. Teknik apa nih? Informatika misalnya. Kemudian teknik tambang ada nggak? Misalkan. Nah, jadi nanti boleh Anda tulis nama Anda saja ya. Nah, biasanya ini juga agak kecil ya, kecil. Standarnya ya 12 atau 14 ya. Nah, ini tinggal Anda atur kelihatan tengahnya. Geser dulu. Ya. Kalau ini biasanya senterkan saja. Ya. Anda mau tambahkan gambar di sini, insert. Ya. Pilih tambahkan logo ITERA di sini. Ini. Bisa mengikuti teman-teman atau agak cepat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, syukurlah kalau bisa. Ya. Ini ya. Setelah itu biasanya apalagi nih di sini? Ya. Ada apa ya? Institut Teknologi Sumatera. Sorry. Ini Sumatera. Ya kan? Kemudian apa nih? Tahun akademik ya. Tahun akademik. Ya. 2022 2023. Tapi Pak, Institut Teknologi Sumatera ini harus besar. Ya, silakan. Kita perbesar. Huruf kapital semua. Kemudian kita besarkan teksnya. Ini cukup kan? Nah, silakan. Anda mau center? Ya, silakan. Seperti itu ya. Ini tinggal diantar saja. Anda mau buat halaman, buat apa? Alamatnya. Ini kalau yang ini ya, yang pertama ini adalah Paperpick dipol yang sudah ada di bawaan yang telah disediakan oleh Microsoft. Nah, kalau yang ini biasanya standar laporan Anda ya. Nah, gitu. Nah, gimana kalau kita buat apa ya? Buat apa namanya? Apa namanya? Bingkai. Buat bingkai tahu teman-teman di mana? Sudah ada yang tahu buat bingkainya? Tahu? Di mana Alif? Alif Fikri Rahman. Tahu nggak di mana? Di layout, Pak. Di layout. Oke, di layout. Oke, sorry. Di mana layout? Border. Desain, Pak. Oh iya, pick border. Ya, Anda bisa pilih nih bingkai-bingkai yang disediakan ataupun yang Anda pilih di sini. Garisnya, warnanya,
Coba kita pilih yang gambar-gambar aja. Wow. Kemudian option, Anda pilih hanya teks yang Anda buat ini. Seperti itu ya. Oke. Jika tidak, ataupun yang ini ya, yang hanya sebagian yang Anda border saja. Nah, ini marginnya ya, marginnya jangan lupa. Silakan coba diatur saja ya. Jika ini headernya yang ataupun tanpa dari tidak ada header, silakan. Nah, ini biasanya yang standar kita dan ini silakan diisi. Oke, apalagi nih? Oke, paham sejauh ini? Bisa nggak? Bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjut. Setelah membuat cover page, kita membuat judul bab. Tahu judul bab? Itu bab 1 misalkan. Bab 1 itu pendahuluan. Bab 2 itu landasan teori. Misalkan. Bab 3 itu pengujian. Ya, misalkan ya. Nah, itu judul bab dan subbab. Tahu subbab? Setelah bab, nama bab, kemudian bab 1 itu punya anak lagi. Bab 1.1, bab 1.2 itu subbab. Ya, paham ya? Kalau Anda belum, coba tanya dengan itu belajar bahasa Indonesia ya kemarin. Kalau belajar. Oke, bisa kita lanjut ya. Judul bab, setiap bab harus ada dalam karya tulis. Misalkan Anda buat makalah, Anda selalu buat bab 1, bab 2 ya, seperti itu ya. Itu di judul babnya, ini bab 1 nih. Ini bab 1 apa judulnya. Kemudian di bab 1 itu ada latar belakang. Kemudian ada rumusan masalah, misalkan ada tujuan, ada manfaat ya. Kemudian baru masuk bab 2. Apa yang Anda bahas di sana, misalkan teorinya, maksud, tujuan, acaranya misalkan ya. Kita di sini menggunakan fasilitas heading agar judul bab atau subbab dapat tersusun pada daftar isi. Itu ya. Nah, jadi kita masuk ke menu reference ya. Ke menu home, ke menu home. Kalau reference itu untuk daftar tabel, daftar pustaka ya seperti itu. Jadi menu home dan bertulis title untuk nama bab. Kotak yang bertulis title yang artinya kita akan membuat judul dari bab. Ya. Oke, coba perhatikan. Saya turun saja. Ini kalau Anda mau turun Ctrl Enter. Ataupun Anda kalau nggak itu dari sini Anda insert backpick gitu ya. Kemudian di home Anda pilih title. Nah, jenis ukuran hurufnya cukup besar nih. Anda buat bab 1 ini apa nih? Pendahuluan. Ataupun sering di dalam satu baris ataupun diturun. Ya. Kemudian ukurannya silakan tentukan. Kemudian apa lagi?
jenis hurufnya silakan tentukan di sini. Setelah Anda membuat bab 1, tahukah? Setelah bab itu nama bab, ya, nomor bab, kemudian urutan anak dari subbab, ya kan? Nah, itu menggunakan fasilitas heading 1. Heading 1. Apa yang terjadi? Fasilitas heading 1 untuk anaknya, tuliskan subbab yang dimaksud adalah misalkan rumusan masalah. Ini 1.1.1. Rumusan, rumusan masalah. Kemudian ini dari isi dari artikel. Saya coba cari artikelnya. Belajar efektif. Sorry, ini aja ya. Saya tambahkan di sini. Ini untuk penjelasan bab 1. Nah, ketika Anda copy paste dari sana ya, jika ada sebenarnya sudah ada tulisan yang sama ya, apa Anda ambil teksnya saja, silakan. Ya, paham ya? Paste. Nah, pastenya ini keep only text. Oke ya. Kalau yang ini disenterkan sini. Oke, beberapa rumusan masalah ini misalkan beberapa rumusan masalah misalkan beberapa permasalahan yang diangkat di antaranya adalah misalkan 1. Ketika Anda ingin numbering ya 1 titik anak spasi, maka dia akan ada otomatis ini ya. Misalkan otomatisnya apa nih? Penggunaan berkala. Misalkan hanya teksnya saja yang saya ambil. Kemudian saya ambil lagi teks yang kedua misalkan. Ya, jadi seperti itu. Enterkan saja. Ini sudah ada bab 1 terdiri dari 1 subbab, ya. Tetapi kemudian bab 1 ini ada ada beberapa subbab. Balik lagi nih, kalau selama itu subbab, berarti 1.2. Ya. 1 ini adalah nama bab, nomor bab, ya. Kemudian 1 yang belakang dia urutan keberapa dari bab tersebut. Itu ya. Nah, kemudian nih, balik ke heading 1.2. Misalkan ini tujuan. Tujuannya adalah beberapa tujuan. Tujuan dari artikel berikut adalah misalkan ini ilustrasi saja ya. Kita ambil ininya saja.
Will. Nah, kemudian ada manfaat ketika ini tahukah Anda bahas spasi itu seperti ini ya. Ini adalah ada after dan before-nya ya pasti. Jadi, ini ngatur spasi. Anda mau simpelnya memang ada di sini spasinya. Spasi 2, spasi 2,5 tapi nggak pernah ya. Paling maksimal 2,5 atau 1,5 atau 1,5 ya. Tapi untuk lebih lengkapnya di paragraf ini. Ini Anda kalau Anda menggunakan before ini sebelum poin 1 ini sudah ada jarak. Kalau afternya ini setelah artikel di atasnya poin pertama ada jarak lagi. Tapi ini sebaiknya Anda buat 0 saja. Ini 0 kan. Ini 0 kan, dan ini spasinya berapa? Kan akan ada lebih mendekat ya. Karena jaraknya adalah karena afternya setelah tujuan dari artikel berikut ini jarak berikutnya ada 8 poin ya. Anda kecilkan saja ya. Jadi gitu. Kemudian ini saya ada subbab berikutnya. Subbab berikutnya ini manfaat. Ya. Manfaat ini, subbab ya, nomor subbab dulu. 1.3, ya kan? Manfaat. Oke. Tetapi manfaat ini ada 2. Nah, manfaat ini ada 2, berarti kita setelah heading 1 ya yang lebih kecil lagi, heading 2. Ya, heading 2 1.3.1 biasanya seperti itu ya. Bagi penulis. Kemudian baiknya heading 2 1.3.2. Biasanya kalau sudah ini adalah bab ya, ini bab, ini subbab. Ini dari subbab. Ya kan biasanya ya kalau Anda belajar bahasa karya tulis ya. Ini bagi instansi. Ya kan? Bagi penulis apa nih poinnya yang ingin disampaikan? Cari dulu kita artikel. Ini hanya contoh artikel saja ya. Nanti Anda cari artikel yang lain. Kemudian bagi instansi misalkan ini. Oke, konteks. Kalau seperti ini ya, tinggal Anda pastikan. Dia pasti menjalankan ini dulu sebelum saya di sini ya kalau sudah seperti itu jadi seperti itu ya. Nah, manfaat heading ini karena bisa membuatnya rapi, hilang, dan ini akan hilang. Nah, kayak gitu ya. Ada hidden. Gitu ya. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Paham, Mbak. Oke, nanti Anda kasih lihat hasil Anda ya. Kemudian apa lagi nih? Apa lagi nih?
Setelah saya membuat subbab, ya subbabnya tadi 1, 2 sampai dengan 3 dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau Anda mau kembali lagi, ya, ini ya, ini beberapa halaman nih biasanya. Ya. Misalkan saya coba lengkapi dulu artikelnya ini. Nah, ketika Anda misalkan ini terlewat nih, Anda tinggal enterkan saja ya biasanya. Ini latar belakang. Kalau perataan ya tahu ya, perataan ya di perataan ini. Biasanya ini sering masuk, tinggal tab saja ya. Awal paragraf, tab. Ya. Ini kita sudah menyelesaikan satu bab. Tapi subbabnya ini ya, tidak mungkin Anda bab 2 ini akan Anda tulis di sini ya. Setiap awal bab baru akan turun lagi. Maka ya Anda CTRL atau break ya. Anda balik lagi nih ke title. Ya. Ini adalah bab 2. Bab 2 misalkan teori atau apa ya? Pembahasan misalkan ya. Bab 2 juga terdiri dari beberapa subbab. Tahu ya, balik lagi nih ke header, ke heading. Nah, subbabnya 2.2. Ini berapa nih babnya? Poinnya. Misalkan pembahasan landasan teori. Landasan teori. Misalkan apa nih isi poinnya? Ya, saya cari aja di artikel ini ya. Ini contoh saja ya. Kemudian ada beberapa subbab lagi. Balik lagi nih berarti ya. Balik lagi ke heading 1 lagi. 2.2. Ini berarti ini 2.1 ya. Ini 2.1. 2.1. Ini 2.2. Berada di bab 2 dan subbabnya 1. Ya kan? Oh ya, bab 1 ini enter ya. Setelah bab enter, silakan. Subbabnya ini misalkan apa nih? Misalkan penelitian terkait apa nih pembahasannya? Ini hanya contoh ya. Kalau Anda lihat di sini, ini hanya titik-titik saja. Dan nanti tugasnya Anda cari artikel tentang keilmuan Anda, tentang prodi Anda, tentang
mata kuliah Anda, misalkan Anda teknik sipil, cari misalkan sipil itu mempelajari apa? Material. Silakan mencari artikel tentang material. Ya. Ataupun Anda dari teknik kimia, cari hukum-hukum yang ada ataupun rumus-rumus kimia. Silakan, ya. Gitu. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Oke, ini kalau seperti ini ya, tinggal Anda aja. Ini biasanya Anda bisa riset seperti ini, ataupun Anda kasih beri tab. Beri tab. Nah, ini ya saya lupa. Kalau dari setiap halaman ini, Anda pastikan setiap artikel tersebut batasnya, ya. Batasnya itu marginnya, ya. Marginnya, sorry di mana nih? Pick setup, layout, pick setup, ya. Batas atasnya berapa, batas kirinya berapa, batas kanannya berapa, batas bawahnya berapa. Misalkan batas pastinya batas kiri atau batas di sini nih, ya batas yang ininya itu biasanya lebih besar karena untuk dijilid, ya tahu ya dijilid. Sebab bukunya itu ada di jadi agak lebih besar. Misalkan gurunya, dosennya minta 3, 2,5, 2. Ini di sini agak lebih besar. Ya. Untuk yang ini silakan Anda isi nanti ya. Sampai di sini. Kalaupun yang ini ya penelitian terkait misalkan ada subbab lagi ya ini. Jadi, tetapi dari subbab ini ada dari subbabnya lagi. Ya berarti heading 2.2.1. Penelitian apa nih isinya? Saya kasih ini saja. Cari artikelnya, ya. Coba saya ambil di sini. Gitu ya. Gitu. Ya, tetapi ini tidak mungkin setelah subbab dia ada hanya satu subbab, nggak mungkin, hanya minimal 2 ya, minimal 2 dari subbab. Kalau sudah 2.1, 2.2.1 pasti ada 2.2.2. Itu yang saya berarti heading 2 nih, karena heading ini akan seperti ini. Ya. 2 titik bab berada di bab 2, poin subbab kedua dan anak dari yang kedua, ya, atau pembahasan yang kedua. Misalkan penelitian B. Apa nih artikelnya? Saya cari saja. Ini hanya contoh ya teman-teman. Guna rule ini untuk Anda merapikan teks agar bisa rata, ya, gunanya. Ya. Oke, setelah itu apalagi nih ya? Kita sudah sekitar cukup 2 subbab.
Kemudian kita akan belajar header dan footer. Header dan footer itu apa ya? Ketika Anda membuat header, ya seperti ini. Nah, kita insert, entah Anda bekerja, Anda sedang bekerja di halaman keberapa. Habis baterai. Insert ya. Ini kalau Anda header, Anda pilih sesuai selera. Anda pilih yang ini, maka sudah ada tertulis praktikum perkuliahan. Karena sebelumnya saya sudah buat sebuah tag di sini, ya, praktikum perkuliahan. Nah, judul. Nah, judul ini sudah tersinkron. Ini koper yang contoh, koper yang kedua juga ikut. Apa nih? Yang ini. Oke, sudah ada. Nah, kalaupun Anda memilih yang lain, silakan. Tidak. Headernya. Ini autor, nama penulis. Atau nama yang saya buat. Header. Silakan pilih yang ada. Ya. Oke, gitu ya. Itu guna header. Kemudian ada footer. Footer itu yang di bagian bawah ya. Footer itu foot ya, kaki di bawah. Di bawahnya agak sinkron. Saya buat seperti ini. Oke, gitu ya. Orang kita sudah buat header dan footer. Ataupun footernya ini, ya ingat ya, kalau Anda membuat pik halaman juga, nanti salah satunya akan hilang. Tapi biasanya Anda pilih salah satu. Kalau Anda pilih header, footernya nggak usah buat untuk halaman. Kalau Anda buat di footer, maka halamannya di atas. Ya. Karena akan tertimbang. Ya. Atau footer ini sudah ada halaman, boleh. Boleh Anda pilih yang sudah ada halaman. Yang sudah memiliki halaman. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Gimana? Kan buat header dan footernya itu kan biasanya langsung otomatis kan, Pak, ke seluruh halaman. Nah, gimana kalau kita ingin menghapus di cover depan kan, Pak? Nggak perlu header dan footer kan itu cover. Oh, yang ini ya. Ini kalau yang di sini nggak perlu. Nah. Contohnya, misalkan saya ingin menghilang yang ini ya. Oke, apa nih? Oh ya, ini saya naikin sedikit. Nah. Maka yang ini tidak perlu. Ini. Aduh ini apa ya? Oke, coba kita yang biasa saja ya. Karena yang saya sebelumnya sudah ada ya, ataupun saya hapus ya. Yang cover pick ini kita hapus saja ya.
Nah, Anda cukup hilangkan yang ininya. Nah, hilangkan sini ini, ya. Different perspective, ya. Jadi hilangkan pada nomor halaman pada halaman pertama. Ya. Seperti itu. Bisa? Coba dipraktikkan. Kalau yang sudah ada ikut ini ya biasanya tidak bisa ya. Kita nengok saja. Ini adalah halaman 1. Kemudian dan halaman 1 ini hilang. Maka yang ada hanya halaman ini saja, ya. Tetapi halaman ini harusnya adalah halaman 1. Maka Anda ke format big number. Mulai dari halaman 1. Nah, ini harusnya halaman 1. Format big number 1. Oke, karena sebelumnya sudah ada ya. Kemudian ini ada halaman. Kemudian apa lagi nih? Ya, header, footer, ya. Ketika Anda ada huruf Romawi ya, misalkan ada Romawinya itu biasanya di kata pengantar, di halaman isi ya, maka Anda tinggal insert. Oke, bukan di sini. Close-kan dulu di sini, insert. Bukan. Sorry, bukan. Oh ya, breakpick ya. Ya. Break-nya tidak mau turun. Nah, break yang ini. Ya. Break untuk akhir dari paragraf yang di dokumen sebelumnya dan memulai dengan teks baru. Nah, seperti ini. Ini untuk insert next break dan start new selection text. Next break ya, next halaman baru. Ini kalau seperti ini, sekalipun Anda ada turun, harusnya seperti itu ya. Harusnya ini harus break ya, break ya, agar turun. Karena di sini sudah ada dokumen teks. Ya. Ya. Agar ketika Anda mengedit dokumen ini ya, misalkan dokumen ini adalah Anda panjang sekali, agar tidak mengganggu paragraf berikutnya ya, agar tidak mengganggu paragraf berikutnya. Misalkan saya tambah artikel. Saya tambah artikel. Oke, saya tambah artikel, dan sehingga halaman-halaman subbab berikutnya agak terganggu juga nih. Bab 2 ini kok bisa gabung, Anda enter lagi. Maka Anda buat break-break. Break-breaknya mulai dari ini. Agar yang ini tidak keikut. Gitu.
Oke, next. Setelah footnote, kemudian footnote. Footnote ini ada catatan yang diberikan di bawah halaman. Catatan yang diberikan di bawah halaman. Ya, biasanya halaman ini merujuk pada suatu bagian kalimat atau gambar yang ada di halaman tersebut. Tapi biasanya footnote ini menjelaskan lebih detail, baik itu apa isi gambar, apa maksud artikel tersebut, ya, ataupun sumbernya. Ya, footnote ini catatan di kaki dari satu halaman tersebut. Ya. Footnote. Ya. Misalkan footnote itu adalah di sini, di sini, ya, di sini. Maka catatannya itu adalah di bawah ini. Hanya di bawah ini, bukan di bawah dokumen. Kalau di bawah dokumen, endnote. Footnote ini ada di sini nih. Saya ambil, saya tempatkan di sini footnote. Insert reference, footnote. Insert footnote. Nah, ya. Maka di sini ada angka 1 kecil. Terlihat teman-teman? Lihat, Pak. Nah, angka 1 itu penjelasannya ada di sini. Footnote ini penjelasan lebih detail dari maksud poin yang ingin disampaikan di sini atau bait ini misalkan. Nanti dihapus saja. Misalkan hilang juga, ya. Misalkan footnote-nya di sini, tapi biasanya di akhir dari artikel baris tersebut. Nah, definisi YouTube itu apa sih YouTube itu? Insert footnote. YouTube adalah itu. Jadi ini penjelasan lebih detailnya. Footnote-nya. Oke. Balik lagi. Saya diminta untuk save dulu. Oke. Praktikum perkuliahan save. Kemudian apa lagi nih? Setelah saya membuat footnote, saya buat endnote. Endnote ini untuk merupakan catatan yang diberikan di akhir dokumen. Akhir dokumen itu tahu akhir dari artikel-artikel Anda ini. Perbedaan footnote, footnote itu di akhir dari halaman ini, berada di sini. Tetapi kalau akhir dari artikel, sekalipun artikelnya itu untuk endnote-nya di sini, insert endnote, mana nih? Insert. Ini saya geser dulu lagi nih. Anda terlihat endnote? Nah, insert endnote. Maka dia akan ada di akhir dari dokumen ini. Ini adalah halaman terakhir. Karena di sini setelah ini tidak ada lagi. Beda halnya kalau Anda punya daftar pustaka, nanti ini paling bawah. Ini di paling bawah endnote. Ini adalah pengguna endnote. Ya. Endnote-nya itu padahal saya tempatkan di sini. Nah, I ini ya, atau satu Romawi. Ya. Itu penggunaan endnote. Paham teman-teman? Kemudian saya membuat citasi dan bibliografi. Citasi ini adalah bahasa Indonesia disebut suatu bentuk pengakuan gagasan orang lain. Jadi misalkan dalam buku Rudi itu menjelaskan apa itu bangsa misalnya. Nah, maka kita harus mengutipnya citasi. Ya. Maka di sini misalkan
definisi dari pembelajaran ini, insert citasi. Ini baru new. Nah, ini seperti ini ya. Saya buat ini author, tahu ya, author itu adalah penulis. Anda boleh langsung klik di sini, tapi baiknya edit. Misalkan kan selalu ya buat nama penulis itu dibalik ya. Misalkan Muhammad Zidan Al-Farizi, maka yang dibalik adalah Zidan atau apa? Nama terakhir ya, jelas. Ya. Al-Farizi Zidan Muhammad. Ya. Atau siapa nih yang namanya ada? Nur Cahyo Putro, maka Putro Nur Cahyo, seperti itu ya. Coba agar tidak ada keluar. Abdul Aziz tadi ya. Aziz, maka nama pertamanya Abdul. Etnik. Oke, dia ini ada penulis tunggal. Kemudian tahunnya ini tahun 2022. Bukan judul ya. Judulnya ini adalah judul artikel yang Anda kutip ya. Anak bangsa berada di pangan, di pangan generasi muda ya. Bangsa berada di tangan generasi muda yang akan datang. Misalkan ya. Misalkan ya. Ini di tahun berapa nih? Di tahun 2022. Ini apabila dia conference ya. Coba kita menggunakan dari buku saja. Ini tahun kotanya, kota dia terbit Lampung. Publisnya ITERA Publish. Oke. Nah, maka di sini sudah ada kelas 1. Dilihat ya. Ini style ini silakan Anda pilih sesuai style yang Anda sesuai aturan. Misalnya standar IEEE atau standar Harvard ya. Standar Harvard bentuknya seperti apa? Nih. Aziz, tahun. Bisa terlihat teman-teman? Ini stylenya ini menentukan bentuk dari kutipan. Maka dia kurung siku 1 ataupun dia 4 berbentuknya seperti ini. Ya. Gitu. Misalkan Anda kutip lagi nih. Insert citasi, new lagi, add new sumber baru. Sumbernya misalkan dari artikel jurnal. Ya, artikel jurnal. Misalkan dia adalah 2 penulis. Misalkan di sini namanya ini hanya sendiri. Siapa namanya? Darwin. Ya, yang lagi melawak ya. Ya. Kemudian ada siapa lagi saya buat? Farhan Wira. Ya, misalkan. Maka Wira dia adalah dua penulis. Judul jurnalnya ini coba saya carikan kata-kata yang agak bagus. Judulnya ini temukan cara belajar sendiri. Misalnya, ya. Ini judulnya, ini jurnal, nama jurnalnya. Dia menerbitin jurnal apa nih? Ya, jurnal, nama jurnal ya, tempat dia. Kalau buku ya, kalau buku tempat dia publish.
Andi Offset, Erlangga, gitu ya. Kalau jurnal itu nama jurnal dia tentu. Ya. Sains penelitian misalkan. Tahun berapa nih 2019? Ya, ini pada halaman berapa jurnalnya ini? Termuat pada halaman 7 sampai 14. Misalkan. Ini volume terbitnya, volume berapa nih? Misalkan volume 5, isu yang diangkat ini isu yang ketiga. Oke. Ya. Maka Darwin dan Wira. Ya, seperti itu. Ya. Kalaupun Anda style yang lain, ya, maka hanya ada 2 saja. Tapi kalau sudah kayak gini, harus membuat bibliografi, ya, bibliografi atau daftar pustaka untuk menjelaskan apa ini 1, apa ini 2, ataupun Anda style yang lainnya. Darwin ini apa yang buat Darwin ini? Ya? Pada buku apa? Sumber yang mana? Ya, Aziz ini berada di modul berapa? Ya? Penjelasannya itu harus ada di daftar isi. Ya? Daftar pustaka, sorry. Kemudian, maka dari itu setelah citasi, Anda, ini untuk membuat citasi, untuk membuat baru, kita sudah buat. Tahu ya, Anda buat citasi, ada yang bisa menampilkan hasilnya? Nanti setelah ini Anda menampilkan hasil ya. Anda bibliografi ini adalah bagaimana bibliografi atau daftar pustaka, ya, agar yang saya buat ini si apa nih? Oke, sorry, mana nih? Pada Darwin dan Aziz ini agar termuat di daftar pustaka, ya, maka tetap di reference, ya. Anda buat ini bibliografi. Saya lihat bibliografi, Anda pilih, Anda katanya bibliografi atau reference atau word city, ya. Ini adalah artikel-artikel yang Anda kutip, ya, misalkan ya. Maka saya buat pilih reference atau bibliografi aja ya. Maka akan termuat di insert bibliografi. Hey, ini apa nih? Upload pilot. Oke. Kenapa ini saya nggak bisa? Jadi gini, Anda pilih stylenya ya, jangan lupa langkah-langkahnya, kursor, jenis gayanya, kemudian di bibliografi, di citasi bibliografi. Nah, ini ya, kita taruh di bagian bawah. Si Arwin, si Aziz dan Darwin sudah ada yang menjelaskan kenapa dia nama, karena stylenya gini Harvard. Kalaupun Anda di AAA, ini cukup 1, ini cukup 2, maka di sini 1 dan 2 itu penjelasannya ada di daftar pustaka ini. Ya, Anda mau buat lagi nih. Di paragraf kedua Anda mau buat nih. Ya. Anda tambah citasi, insert citasi, add new. Nah, misalkan dari artikel
conference ya. Dia lebih dari 2 orang, Siddhartha Putra. Nah, saya buat lebih dari 2 orang ya. Nah, namanya Putra. Nama pertama Siddhartha. Ini lagi di masjid ini nih. Lagi di masjid mana Siddhartha? Baik, At-Tanwir ya. Kemudian ada Mutia Rahmi. Kemudian kemudian ada Rahmi. Rahmi Mutia. Ya. Oke, kemudian apa? Ada lagi Ilyas Silalahi. Ilyas. Ya. Dia ada 3 orang nama atau lebih ya, silakan. Ini kemudian judulnya adalah apa ya? Mana nih? Ini bukan yang ini. Nanti saja saya install yang ini. Oh, keluar ya tadi ya. Conference. Baru dia mau nulis nama Anda ya. Siapa tadi? Silalahi Siddhartha. Kemudian siapa lagi tadi? Mutia Rahmi. Mutia. Kemudian siapa? Apa tadi yang di masjid tadi? Putra Sidarti. Putra Sidarti. Oke. Kemudian judul dari artikelnya ini adalah Indonesia dan sejarah. Nah, ini pada tahun berapa nih? 2022 ini. Konferensinya ini di judul konferensinya. Jadi Anda misalkan di konferensi internasional ataupun di webinar ya seperti itu ya konferensi itu. Itu nama misalnya adalah penulis hebat. Penulis hebat berbicara misalkan. Ini di mana nih? Bandung. Silakan. Oke, nih. Maka 3 ini akan ada di sini. Nah, ini belum ada nih ya. Tinggal Anda update saja nih, update City. Maka akan ada di sini. Ya, tinggal Anda ketika Anda di sini, klik di sini update citasi. Ya. Nah, ini kalau EndNote ini selalu di akhir dari dokumen. EndNote itu end. Ya, berakhir di akhir. Ya. Oke, sampai di sini paham, teman-teman? Paham ya? Oke. Kemudian langkah-langkah peak numbering. Numbering ini ya Anda sama seperti Anda menambahkan halaman tadi ya. Di insert atau header ini sudah bawa number ya, numbering, ataupun tetapi ketika Anda mau kasih halaman, Anda baiknya dipilih salah satunya. Aduh ini. Pick number. Nah, ini dipilih di bagian mana nih? Ya. Di bagian bawah atau bagian atas. Ini current pick pada halaman tertentu, posisinya di mana. Kalau button ini di bawah, ya. Kalau kita tadi yang pilih yang mana nih? Di sini ya. Anda silakan pilih. Atau Anda cari yang sudah ada gambar seperti ini.
Nah, silakan. Ya. Gitu. Oke. Setelah ini, maka Anda membuat apa lagi? Membuat langkah selanjutnya table of content. Table of content ini adalah halaman atau daftar isi. Table of content atau dalam bahasa Indonesia sering disebut daftar isi. Ya. Jadi Anda tidak harus membuat satu persatu teman-teman daftar isi. Ya. Ini, maka ada di reference insert table of content. Table of content. Ya. Table of content. Anda ingin buat manual atau yang otomatis 2 atau otomatis 1. Ya, silakan. Salah, saya salah menempatkan. Ya. Table of content ini di sini. Ini apa ini? Saya buat di sebelumnya saya break ya. Table of content-nya ini ada di sini. Ya. Maka di reference table of content. Table of content-nya sudah ada nih. Tanpa Anda harus mengisinya satu persatu. Benar nggak sih? Rumusan masalah ini pada di halaman 3. Rumusan masalah. Ya, ini rumusan masalah. Dia berada di halaman. Salah ini. Rumusan masalah ini ada di halaman 3. Karena harusnya ini mulai dari halaman 1, 2. Kacau. Ini update lagi nih. Dan halaman ke-3. Ya, seperti itu. Ini Anda mau cek ini ya, misalkan referensi ini atau daftar isi ini di halaman 4. Referensi ini ada di halaman 4. Benar kan? Ya. Gitu. Nah, namun jika Anda membuat baru, misalkan ada tambah lagi nih artikel di sini. Anda membuat di sini ada subbab lagi nih, misalkan insert home. Anda punya subbab lagi. Ini berapa nih? Subbab berapa? 1.3, 1.4, 1.5. Ya. Ini judulnya apa nih? Misalkan langkah-langkah penulisan misalkan. Ini artikelnya. Ya. Harusnya di table of content juga harusnya ada 1.5. Maka Anda harus update saja. Oke. Simpan. Sudah 1.5 langkah-langkah. Heading 1, heading 2, heading 3, 4, 5 ya. Maka di sini Anda tinggal update saja. Seperti update table nih ya. Karena ini kalau ini update pick number hanya mengupdate halaman saja. Kalau update entry table menambahkan mengupdate yang tampil di tabel ini. Maka 1.5-nya sudah ada. Dan ini berada di halaman ke-4. Boleh Anda cek. Ini nih.
yang ada di alam. Nah, gitu ya. Paham sejauh ini? Paham Aditya Kurnia, Gesit Putra Ramadhani, Siddhartha Zulfian, Septiano Alpadilla, Yes, Gayu. Ada yang bisa share screen? Kalau gitu. Yang di lab ini. Zulfian Duha. Saya nggak pakai komputer, Pak. Hah? Pakai kamera dari Zoom aja bisa, Pak. Masih apa? Pakai kamera dari Zoom bisa, Pak. Oh, Anda nggak buka Zoom ya? Dari Terus apa? saya lihat. Oke. Siapa nih yang bisa share screen? Oh ya, sebelum saya ada share screen, saya mau sebutkan nanti ini kan di akhir dari ini, Anda buat sebuah karya tulis ilmiah atau buku modul pembelajaran dari masing-masing studi Anda. Misalkan Citra Oja ya, Ananda ini dari prodi mana? Hah? Teknik sipil. Nah, cari artikel tentang teknik sipil, tentang salah satu mata kuliah keilmuan Anda, ya, yang membuat artikel karya tulis yang termuat dari kriteria ini, ya, dari apa yang kita praktikkan, terdapat cover, terdapat bab, subbab, tapi Anda tidak membuat secara manual, ya, yang telah ada disediakan di Microsoft Word, ya, dengan fasilitas hidden, ya, title, ya, seperti itu. Kemudian Anda menambahkan header atau menambahkan footer, ya. Tetapi Anda kalau header, pilih salah satu header atau footer, nantinya Anda harus membuat nomor halaman, ya. Kemudian sisihkan minimal 5 sumber referensi. Tahu 5 sumber referensi? Nah, ini ya. 1, 2, mana lagi nih? 3. Saya baru 3 ya. Anda ada 5. Nantinya di referensinya ini ada 5 artikel yang Anda kutip. 5-5-nya ini ada di sini. Kalau nggak kita ambil, ya ngapain, ya? Kemudian ada footnote, ya. Footnote tahu ya, footnote. Footnote itu yang ada di bawah ini nih. Nah, footnote. Footnote ini angka 1. Di sininya ada 1. Mana nih satunya? Nah, ini. Saya beri warna yang agak terang. Nah, kalaupun ada di halaman ini ada 2 footnote, silakan aja nih, ya. Insert atau reference footnote, insert footnote. Nah, maka di sini footnote yang kedua. Footnote yang kedua. Ya, karena di sininya sudah ada, mana nih? Ini 1, ini 2. Ya. Begitupun EndNote. EndNote ini juga ada di sini. Misalkan EndNote itu ada di artikel yang ini, kan ada juga insert EndNote. EndNote. Maka di keduanya ini EndNote yang kedua. Ya. Duanya ini ada di sini. Nah, yang 2 Romawi, ya. Anda bisa jadi di sini bisa banyak sekali catatan, ya. Tapi nanti ketika Anda mengutip beneran, tidak Anda menyebutkan EndNote yang kedua, Pak. Footnote yang kedua, nanti yang beneran, ya. Anda penjelasan misalkan apa itu material, jelaskan material. Sumbernya dijelaskan. Nah, di sini. Langsung saja EndNote yang sesungguhnya, ya. Paham?
Oke, paham. Cakep kalau udah paham. Ada yang mau ditanyakan? Ya, 5 sumber referensi, buat daftar pustaka, beri halaman, buat daftar isi. Tetapi tidak secara Anda manual. Yang tinggal bisa update seperti ini. Yang ini saya pindah-pindahkan juga ini akan update. Tapi kalau Anda mau rubah juga isinya daftar isi saja, Pak. Boleh, silakan. Tetapi harus secara tidak secara manual ya, ikutin menu-menu yang ada. Oke, paham? Ada yang bisa share screen? Terakhir. Farid Abdul Aziz. Oh ya, ternyata ada ya Abdul Aziz. Gimana, Pak? Ada yang bisa Anda share screen? Baru di kerangkanya doang, Pak. Sejauh ini ada yang sudah jalan, Siddhartha? Ada beberapa yang nggak kebuat, Pak. Siapa yang sudah sampai akhir? Ada yang permasalahan, Darwin? Anda termenung? Belum pasti. Gimana? Coba Anda berbicara. Cakep lah sikit. Nggak terdengar. Kemudian mungkin Muhammad Zidan. Ada yang bisa Anda screen? Anda tepuk-tepuk, ame-ame. Iya, silakan. Lagi senang lagi punya adik dia. Mana yang bisa Anda screen? Gimana? Apa yang Anda buat ini? Oke, Anda sudah sejauh mana? Sudah buat daftar isi? Ini daftar isi manual atau enggak? Coba arahkan. Oh ya, ada buat ya. Oke, daftar pustaka. Daftar pustaka. Oke, sudah ada ya. Ya, Pak. Ini baiknya halaman baru ya. Biasanya halaman baru. Oke, ada lagi yang mau bisa Anda subscribe? Atau ada yang terlambat atau ada yang punya masalah? Rapi Effendi, subscribe? Belum selesai, Pak. Belum. Farhan? Belum ya? Berapa, Pak? Oke. Jadi yang lain juga harus takut dipanggil jadi okem. Karena saya peduli kalau saya melihat Anda nyalakan kamera. Ya kan? Sekalipun kayak Andi itu di depan pintu, Andi Superman. Nabila Kalsum. Sejauh mana nih? Kalsum. Belum, Pak, ketinggalan tadi. Oh. Mas Tabib. Oke, terima kasih. Baru sampai bab 1, Pak, ketinggalan. Oke. Tapi ntar bisa nyusul, Pak. Diajarin sama Abang. Sip. Alif baru mau bangkit. Belum. Oke.
Oke, untuk nama-nama yang belum saya sebut ya, kayak Citra, kemudian Abdul Aziz sudah ya, Ezekiel Francisco, Aditya Kurnia, dan di Gesi Putra Ilya Sidarta, Eka, Fitias, Ica, Kendiba, Dayu, Wira, Emilia, ya. Elia, Nabil, Nurul Fatimah, Ilyas, Pariko, yang nggak kelihatan, di Christian, Abel, yang lagi di jalan, Indra Cahya, dah, ya, gitu ya. Anda sudah presensi teman-teman? Yang di form belum Pak. Oh, ya. Saya share screen di form ya. Jadi nanti kita buatkan tempat submit. Nanti Anda cari artikel tentang keilmuan Anda, terapkan citasi yang ataupun terapkan apa yang kita praktikkan hari ini. Lengkap ya, ada cover, ada daftar isi, ada kutipan, ada catatan kaki ya. Mana ini presensi. Pak, Kalau ada izin yang gimana? Boleh. Google untuk formulir absennya belum dibuka ya, Pak? Oh iya, nanti saya buka dulu. Izin nanya juga, Pak. Tugas yang minggu kemarin itu kumpulnya di mana ya, Pak? Oh, belum dibuat ya? Iya. Oke, nanti saya buatkan juga ya. Izin juga, Pak, apa tuh namanya? Link rekamannya, Pak. Oh iya. Sebenarnya link-link perkuliahan udah saya upload di YouTube ya. Nanti saya share screen. Ya, Pak. Itu yang nyalain kamera. Untuk yang nyalain kamera Anda masuk di YouTube saya. Oke, gitu ya. Gimana? Grupin 2. Anda tahu jalan pulang? Oh, Pak. Nggak tahu ya. Gimana Saya ya kira Pak? Anda sudah butiran debu. Ya, ayo gimana? Gimana? Itu yang tugas minggu lalu Pak. Memang kami sendiri yang nyari data-datanya kan Pak. Jadi untuk tugas minggu lalu itu kan apa ya? Anda membuat apa? Membuat Surat LNRJ masal. ya? Ya, surat masal. Nah, nanti Anda buat ini apa? Kirim 2 dokumen tersebut ya. Kalau Anda membuat surat masal kan surat masal itu ada template suratnya, kemudian ada data si penerima kan. Nah, dua-duanya Anda kirim. Ya. Ya Pak. Oke. Oke, gitu ya. Karena kalau Anda kirim suratnya saja nggak ada isinya itu surat. Suratnya bebas kan Pak? Suratnya bebas kan Pak? Ya boleh Anda surat cinta. Surat undangan aja lah ya. Nggak usah lah. Apa lagi? Sudah? Isinya Pak. Mana? Siapa yang nanya nih? Jadi untuk tugas itu Tadi materi kuliahnya apa ya, Pak? kita buat sendiri atau cari di Google gitu ya Pak? Anda cari yang terkait dengan keilmuan Anda. Ya. Boleh cari di Google, boleh cari dari modul-modul Anda. Karena harapan saya Anda baca juga materi keilmuan Anda, kemudian Anda terapkan. Ya, ataupun laporan-laporan makalah yang sudah Anda pernah buat kerjakan bersama dosen mata kuliah Anda. Kuliah apa tuh? Mata kuliah keilmuannya, prodinya. Boleh, silakan. Tapi terapkan apa yang kita lakukan ini. Ya, itu Citra. Makasih Pak. Yo, jadi yang hari ini topik yang kita kerjakan hari ini adalah membuat dokumen untuk karya tulis ilmiah. Pengelolaan teks karya tulis ilmiah. Untuk pengelolaan dokumen teks 2 penulisan karya tulis.
Oke, gitu. Ada lagi? Sudah nyaman sekali ya. Nah, mungkin terima kasih untuk kesetiaan Anda yang telah menyalakan kamera. Ya, dan yang belum nyalakan kamera juga mungkin minggu-minggu berikutnya nyalain loh. Ya. Kiramat. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa isi presensi. Nanti saya tutup. Sehat selalu ya teman-teman. Kita jumpa lagi di Jumat minggu depan. Ya. Sehat selalu. Panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Mari sama-sama.